Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Hidayat. Saya sebagai dosen hukum pidana, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana. Tindak pidana merupakan salah satu kajian dari hukum pidana, atau secara istilah yang mengatakan ada namanya trias hukum pidana, yaitu terdiri dari tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, sanksi pidana, pemidanaan, dan tindakan. Adapun dalam tindak pidana itu terdapat dua aliran atau dua pandangan yang mengatakan bahwa pertama itu ada namanya aliran monistis atau monisme, yang mengatakan bahwa perbuatan dan pertanggungjawaban itu digabungkan, atau barang siapa yang melakukan perbuatan bersifat melawan hukum, ada kesalahan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua itu ada namanya aliran dualistis, yang mengatakan bahwa antara perbuatan atau tindak pidana itu dengan pertanggungjawaban pidana itu dipisahkan. Contohnya misalkan dalam KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana itu dipisahkan. Lalu untuk selanjutnya, subjek tindak pidana itu terdapat dua. Yang pertama itu adalah orang, yang kedua adalah korporasi. Kalau dalam KUHP lama, subjek tindak pidana itu hanya orang saja. Tetapi dalam KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka subjek tindak pidana itu terdapat dua. Yang pertama itu adalah orang, yang kedua adalah korporasi. Jadi yang dikatakan sebagai tindak pidana adalah serangkaian perbuatan, tidak melakukan perbuatan, bersifat melawan hukum, ada kesalahan, dapat dipertanggungjawabkan oleh orang yang mampu bertanggung jawab sehingga dapat dijatuhi sanksi pidana. Lalu untuk selanjutnya ada namanya unsur-unsur tindak pidana, atau ada yang mengatakan unsur-unsur delik. Unsur-unsur tindak pidana itu terbagi dua. Yang pertama itu ada unsur objektif, yang kedua itu ada namanya unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang melekat kepada perbuatan si pelaku. Contohnya seperti apa? Misalkan mengambil barang milik orang lain. Yang kedua itu ada unsur subjektif. Unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat kepada diri si pelaku. Contohnya misalkan dengan sengaja, dengan maksud, dengan rencana terlebih dahulu, itu adalah unsur-unsur subjektif. Sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.